Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 59. Pandang matanya melihat pedang Kuan Im Kiam yang tadi dibuangnya karena pedang itu berubah menjadi ular. Sekarang pedang itu menggeletak di sana, tidak lagi berbentuk ular melainkan sebatang pedang biasa. Tahulah dia bahwa tadi dia berada di bawah pengaruh sihir. Kini, melihat Kuan Im Kiam menggeletak di sana, matanya berkilat dan tiba-tiba saja dia membuat gerakan ke kiri, menubruk ke arah pedang itu. Des! Tubuhnya terpelanting akibat sebuah tendangan yang datang dari kiri dan tepat mengenai lambungnya. Tanggan segera meloncat bangun lagi dan ternyata pedang Kuan Im Kiam telah berada di tangan Bilian. Gadis itu tersenyum mengejek. Pedang ini terlalu bersih untuk dijamah tanganmu yang kotor, katanya dan menyimpan kembali pedang itu ke dalam sarung pedang yang sudah diambilnya dari atas meja, lantas memasang pedang itu di punggungnya. Dengan menyimpan pedang pusaka miliknya itu, berarti dia memandang rendah Tanggan yang cukup dihadapinya dengan tangan kosong saja. Tanggan tidak melihat jalan lain kecuali membela diri. Cintanya terhadap Bilian lenyap seperti asap tipis tertiup angin, dan sekarang yang ada hanyalah kebencian dan keinginan untuk membunuh gadis itu atau setidaknya untuk dapat menghindarkan diri dari ancaman sumaunya ini. Cinta nafsu memang tidak tahan uji. Cinta nafsu bukanlah cinta, melainkan rangsangan gairah nafsu belaka. Sekali nafsu itu terpuaskan, maka cintanya pun akan segera luntur. Dan kalau nafsu itu tidak tercapai, maka cintanya berubah kebencian. Dia menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri bahwa dia telah mempelajari ilmu-ilmu yang dikuasai gadis itu. Setidaknya dia akan sanggup menandingi Siang Koan Bilian, apalagi karena gadis itu pun tidak mempergunakan pedangnya. Tanggan menggerak-gerakan kedua lengannya menghimpun tenaga dalam. Kemudian sambil mengeluarkan bentakan nyaring dia segera menyerang dengan pukulan dahsyat. Melihat betapa suhengnya atau lebih tepat bekas suheng itu memainkan ilmu silat Kim Kesin Kun, ilmu ciptaan ayah ibunya, hati Bilian menjadi makin penasaran dan marah. Dimainkannya ilmu ini mengingatkannya bahwa pemuda di depannya sudah menipu ayah ibunya sehingga mereka berkenan menerima Tanggan sebagai murid dan mengajarkan ilmu itu kepadanya. Maka Bilian juga memainkan ilmu silat itu dan mereka pun bertanding dengan seru dan mati-matian. Karena gerakan mereka sama, maka mereka nampak seperti sedang latihan saja. Akan tetapi sebenarnya mereka saling serang dengan dahsyat, dengan jurus-jurus maut. Biarpun Bilian menang matang latihannya, di samping tingkat kepandaian gadis ini memang lebih tinggi, namun Tanggan masih dapat bertahan dengan kenekatannya. Sementara itu, Han Xiong cepat meloncat keluar kamar itu sesudah mendengar ucapan Bilian tadi. Dia percaya sepenuhnya bahwa sumainya itu pasti akan mampu mengalahkan lawannya. Sekarang dia harus lebih dahulu menolong Chia Kui Hong yang berada di kamar sebelah. Seperti juga tadi, kini dia menendang roboh daun pintu kamar sebelah dan benar saja, di situ terjadi hal yang hampir sama. Tang Chun Sek sedang menggeluti Chia Kui Hong. Akan tetapi agaknya Tang Chun Sek tidak tergesa-gesa seperti Tanggan. Dia mencoba untuk merayu dan menundukkan hati Kui Hong. Agaknya Chun Sek ingin gadis itu menyerahkan diri dengan sukarela, maka dia tidak tergesa-gesa hendak memperkosanya. Berbeda dengan Bilian yang tadi sudah hampir diperkosa, kini keadaan Kui Hong masih mengenakan pakaian lengkap. Chun Sek hanya membelai dan merayunya, memeluk dan menciuminya tanpa Kui Hong dapat mengelak atau melawan. Gadis ini pun lemas tertotok sehingga tidak mampu menggerakkan kaki tangan, juga tidak mampu berteriak. Berat! Sesudah daun pintu jebol, barulah Chun Sek terkejut. Agaknya pemuda ini tadi tidak begitu memperhatikan kegaduhan yang terjadi di kamar sebelah karena dibakar nafsu birahinya. Sesudah daun pintu kamar itu jebol baru dia terkejut dan cepat-cepat meloncat turun dari pembaringan, membalik sambil mencabut sepasang pedang Hok Mo Siang Kiam, pedang pasangan yang dirampasnya dari Chia Kui Hong. Keparat, bentak Han Xiong dan dia pun telah menerjang dengan pedang Gin Hua Kiam. Sinar perak berkilat menyilaukan mata. Chun Sek terkejut bukan main ketika mengenal siapa orangnya yang datang merobohkan daun pintu. Tentu saja dia mengenal Pek Han Xiong, bahkan dia pernah dikalahkan oleh pemuda ini. Karena maklum betapa lihainya lawan ini, maka dia pun cepat menggerakkan sepasang pedang Hok Mo Siang Kiam, menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Terang! Sepasang pedang di tangan Chun Sek terpental hingga hampir terlepas dari pegangan. Dia terkejut bukan main karena dia sempat terhuyung ke belakang.
Kesempatan itu langsung digunakan oleh Han Xiong untuk melompat ke dekat pembaringan. Tangan kirinya cepat membuat totokan 2 kali pada tubuh Kui Hong dan gadis ini pun terbebas dari totokan. Chun Sek yang ketakutan meloncat ke pintu, akan tetapi Han Xiong sudah mendahuluinya dan menghadang di pintu sambil membentak. "Engkau hendak lari kemana?" Chun Sek terkejut dan semakin jeri. Akan tetapi karena tidak melihat jalan keluar, dia pun menjadi nekat dan menyerang dengan sepasang pedangnya. Namun serangannya dapat ditangkis dengan mudah oleh Han Xiong. Sementara itu, Kui Hong menggerak-gerakkan kaki tangannya untuk mengusir kekakuan dan kepegalan, lalu dia meloncat ke depan. "Saudara Pek Han Xiong, serahkan jahanam ini kepadaku. Aku yang akan membereskan keparat ini." Pek Han Xiong maklum akan perasaan Chia Kui Hong. Karena itu setelah mendesak lawan sehingga Chun Sek meloncat ke belakang, dia lalu menyerahkan pedangnya kepada gadis itu. "Nona Chia Kui Hong, pakailah pedang ini. Ini adalah pedang rampasan dari Sim Ki Leong. Sekarang kuserahkan kepadamu untuk dikembalikan ke Pulau Teratai Merah." "Gin Hua Kiam," Kui Hong berseru girang ketika menerima pedang itu dari tangan Han Xiong. Sesudah menyerahkan pedang Gin Hua Kiam itu kepada Kui Hong yang dia percaya akan mampu mengalahkan Chun Sek, Han Xiong lalu meloncat keluar untuk melihat keadaan Bilian. Bagaimanapun juga dia mengkhawatirkan keselamatan sumainya atau gadis yang dicintainya itu. Terang, cering, terang. Bunga api berpijar-pijar menyilaukan mata ketika berulang kali kedua senjata itu bertemu di udara. Hai Hai mengerahkan tenaga saktinya. Namun lawannya, si kumbang merah yang merupakan ayah kandungnya sendiri, ternyata memiliki tenaga yang dahsyat pula. Pertandingan antara mereka merupakan pertandingan bisu, tidak ada yang menyaksikan. Namun pertandingan itu merupakan pertarungan antara mati dan hidup bagi Ang Hong Chu Tang Bun An. Si kumbang merah ini maklum bahwa Hai Hai atau Tang Hai, putranya yang amat dikagumi juga sangat disegani, tidak mungkin akan suka melepaskannya. Dan dia tidak mau ditangkap. Ditangkap berarti penghinaan besar sebelum kematian, mungkin dihukum buang atau dihukum seumur hidup, mungkin juga mati dikeroyok para pendekar yang sakit hati kepadanya. Tidak. Dia harus dapat membunuh Hai Hai kalau dia ingin bebas, maka pertandingan itu merupakan persoalan mati hidup baginya. Dia mengeluarkan seluruh ilmu simpanannya dan mengerahkan semua tenaganya. Hanya satu yang dia khawatirkan, yaitu bila pemuda itu mempergunakan sihirnya. Dia sendiri memiliki kekuatan untuk menolak pengaruh sihir, akan tetapi kalau kekuatan sihir pemuda itu terlalu kuat maka dia akan terpengaruh dan ini berarti dia akan celaka. Namun sedikit pun tidak terpikir oleh Hai Hai untuk mempergunakan ilmu sihirnya. Tidak, dia harus menunjukkan kepada orang ini, ayah kandungnya, bahwa dia seorang pendekar gagah sejati. Dia akan menggunakan ilmu silat untuk menangkap orang tua itu. Hal yang membuat Hai Hai mengalami kesulitan adalah karena dia tak mau membunuh lawannya, melainkan ingin menangkapnya hidup-hidup. Kalau saja dia berkelahi dengan tekad membunuh, kiranya tak akan demikian sukarnya seperti sekarang. Dia membatasi serangannya agar tidak sampai membunuh lawan bila sampai mengenai sasaran, dan hal ini tentu saja mengurangi daya serangnya, mengurangi kehebatan serangan itu. Hai. Setelah 2 kali pisau di ujung rantai itu bertemu pedang di tangan Hai Hai, tiba-tiba si kumbang merah membuat gerakan berputar dan kini ujung lain dari rantai itu menyambar ganas. Ujung lain ini berupa kaitan runcing. Hai Hai kembali menggerakkan pedangnya menangkis karena sambaran itu amat cepat sampai mengeluarkan suara berdesing. Cering! Ujung rantai yang berbentuk kaitan itu sekarang melibat pedang dan kaitannya mengkait pedang. Pada saat Hai Hai menarik untuk melepaskan pedangnya dari libatan rantai itu, tiba-tiba pisau itu menyambar lagi ke arah lehernya. Serangan susulan ini hanya mungkin terjadi karena Hai Hai tidak bermaksud membunuh lawannya. Kalau dia menghendaki, dapat saja dia mengerahkan tenaga mukjizat yang dia latih dari Song Lo Jin, tenaga sinkang yang diperkuat tenaga sihir sehingga rantai itu akan putus dan pedangnya dapat meluncur menusuk dada lawan. Akan tetapi karena dia tidak ingin membunuh lawannya ini, maka dia mengerahkan tenaga hanya untuk menarik lepas pedangnya dan hal ini membuat lawan memperoleh peluang untuk menyerangkan pisau di ujung rantai. Dalam keadaan terdesak itu Hai Hai merendahkan tubuhnya mengelak. Gerakan ini pun kembali merupakan mengalah, hanya untuk menghindarkan diri. Apabila dia mau, maka dengan kekuatan tangannya yang dahsyat dia dapat menyambar dan menangkap rantai di balik pisau itu, kemudian melontar balikan pisau ke arah penyerangnya.
Keadaannya makin terdesak karena sikap mengalah ini, dan selagi dia mengelak dengan merendahkan tubuhnya, si kumbang merah yang banyak pengalaman, memiliki banyak tipu muslihat dalam ilmu silatnya, telah mengirim tendangan secara tiba-tiba. Des! Tubuh Hai Hai terlempar. Dia cepat bergulingan untuk menghindarkan diri dari sambaran pisau dan kaitan berganti-ganti karena lawannya sudah mengejarnya dan menghujankan serangannya. Walaupun dia tidak terluka, namun dadanya yang tertendang terasa nyeri. Dia berhasil menghindarkan desakan senjata lawan kemudian meloncat berdiri. Namun si kumbang merah tidak memberinya kesempatan untuk mengatur kedudukannya dan terus melakukan serangan dengan gencar. Hanya dengan menggunakan langkah ajaib Jiao Po Puansan saja Hai Hai mampu menghindarkan diri dari semua sambaran senjata itu. Pertandingan antara ayah dan anak ini sungguh hebat. Ang Hongchu Tang Bun An sudah mengeluarkan seluruh simpanan kepandaiannya untuk bisa merobohkan putranya, akan tetapi semua serangannya itu sia-sia belaka dan karena usianya. Juga karena dia seorang yang semenjak muda sering menghamburkan tenaga melalui keroyalannya dengan kaum wanita, maka mulailah dia terengah-engah, tubuhnya penuh keringat dan tenaganya mulai berkurang. Tar-tar-tar, tiba-tiba terdengar suara ledakan-ledakan kecil, dan sebatang cambuk dengan ganasnya menyambar-nyambar di atas kepala si kumbang merah hingga membuat dia terkejut dan cepat memutar rantainya ke atas kepala sambil meloncat ke belakang. Mayang, kata Hai Hai yang juga langsung menghentikan serangannya. Dia merasa girang sekali melihat adiknya selamat, namun juga khawatir melihat gadis itu menyerang Ang Hongchu. Jangan mencampuri, biarkan aku sendiri menghadapinya. Ini adalah urusan antara aku dan dia. Mayang mengerutkan sepasang alisnya, bertolak pinggang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya mengamankan cambuknya ke arah Ang Hongchu. Matanya mencorong marah memandang kepada orang yang menjadi ayah kandungnya itu. Tidak, Koko, ini juga urusanku. Aku harus membunuh iblis ini. Dia telah mempermainkan ibuku, menyia-nyiakan ibuku. Kemudian, walaupun dia tahu bahwa aku adalah anaknya, dia masih tega menjebakku, menawanku, bahkan dia menawan Enci Kui Hong dan Enci Bilian dengan niat yang amat jahat. Aku harus membunuhnya. Dia kembali menerjang dan cambuknya segera meledak-ledak menyerang Ang Hongchu Tang Bun An yang cepat menggerakkan sepasang senjata pada kedua ujung rantai untuk membela diri sambil balas menyerang. Sim Ki Leong yang datang bersama Mayang telah menerjang maju pula untuk membantu Mayang. Sim Ki Leong, kau pengkhianat, bentak Ang Hongchu dengan marah. Akan tetapi Sim Ki Leong diam saja dan terus menyerang dengan pedangnya. Melihat ini Hai Hai merasa tak enak sekali. Ki Leong, mundurlah, ini urusan antara ayah dan anak, orang luar tidak boleh mencampuri. Dia meloncat ke dalam pertempuran dan mendengar ini, Sim Ki Leong meloncat keluar lapangan dan hanya menjadi penonton. Dia masih merasa tidak enak terhadap Hai Hai karena bagaimanapun juga, tadinya dia adalah musuh pemuda itu. Baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa dia sudah melakukan penyelewengan besar sejak dia melarikan diri dari Pulau Teratai Merah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hai Hai melompat ke depan, akan tetapi bukan untuk mengeroyok si kumbang merah. Dia merasa malu untuk mengeroyok, karena itu dia membiarkan saja Mayang menyerang ayah mereka ini. Sedangkan dia hanya bergerak untuk melindungi Mayang dari serangan Ang Hongchu. Tentu saja Ang Hongchu menjadi repot bukan main. Bagaimanapun juga Mayang memiliki kepandaian yang sudah tinggi dan serangan dengan cambuknya itu dahsyat bukan main. Sedangkan semua serangan balasan dari Ang Hongchu kalau tidak dapat dielakkan atau ditangkis gadis itu, tentu ditangkis oleh Hai Hai yang selalu melindungi Mayang. Tar! Cambuk itu meledak keras ketika ujungnya menyambar ke arah kepala Ang Hongchu. Orang tua ini cepat mengelak dengan merendahkan tubuhnya ke samping kiri, dan sambil mengelak kaitan di ujung rantainya lantas menyambar dari bawah ke arah perut gadis itu. Mayang tidak mau mengandalkan bantuan kakaknya saja. Dia melompat ke kanan untuk menghindarkan serangan lawan sambil menggerakkan cambuknya lagi. Tar! Kini ujung cambuk menotok ke arah jalan darah di pundak lawan. Prat! Ang Hongchu menangkis dengan rantainya, kemudian tiba-tiba dia bergulingan ke kiri. Mayang agak bingung ketika melihat gerakan bergulingan ini. Akan tetapi karena lawan menjauh, disangkanya Ang Hongchu hendak melarikan diri maka dia pun segera mengejar dengan loncatan. Sing! Kini pisau di ujung rantai menyambar dari bawah ke arah lutut Mayang. Gadis itu terkejut dan meloncat ke atas, akan tetapi kaitan baja itu mengejarnya, menyambar ke arah perut. Terang!
Kaitan itu terpental oleh tangkisan Hai Hai yang melihat datangnya bahaya mengancam adiknya. Jahanam, Mayang memaki, kemudian cambuknya menyambar dahsyat sampai 3 kali beruntun. Tar. Ang Hongchu kembali bergulingan mengelak sambil menjauh, akan tetapi tetap saja ujung cambuk itu menyambar ke arah punggung. Bret, robeklah punggung baju itu, bahkan kulit punggungnya sempat dipatuk ujung cambuk sehingga terluka dan berdarah. Ang Hongchu mengeluarkan teriakan nyaring dan sekarang rantainya menyambar-nyambar sedemikian dahsyatnya sehingga Mayang terpaksa harus berloncatan ke belakang untuk menghindarkan diri dan hanya karena ada gulungan sinar pedang Hongchu Kiam sajalah maka gelombang serangan rantai itu bisa dibendung. Bahkan kemudian serangan cambuk dari Mayang kembali membuat Ang Hongchu kelabakan. Keadaan si kumbang merah ini makin payah karena serangan-serangan Mayang cukup berbahaya sedangkan dia tak mampu membalas karena gadis itu terus dilindungi pedang di tangan Hai Hai. Kini napasnya semakin memburu dan pakaiannya sudah basah oleh keringat sehingga bau cendana makin semerbak keluar dari tubuhnya. Sementara itu, ketika Pek Han Siong meninggalkan Chia Kui Hong yang menghadapi Tang Chun Sek dan cepat pergi melihat keadaan Siang Koan Bilian, pertandingan antara Bilian dan Tanggan telah berpindah keluar kamar. Tanggan membela diri mati-matian, bahkan tidak lagi bertangan kosong karena ketika didesak, dia menyambar benda apa saja untuk dijadikan senjata. Kursi, bangku, pot bunga dan apa saja, tapi semua senjata sementara itu dapat dipukul atau ditendang hancur oleh Bilian yang sudah marah sekali. Tanggan berusaha lari dan meloncat keluar kamar, akan tetapi dengan cepat sekali Bilian langsung mengejarnya dan kini Tanggan mati-matian membela diri karena didesak terus oleh Bilian. Ketika Han Siong muncul, pemuda ini pun hanya berdiri di pinggir dan menjadi penonton. Dia tentu saja tidak mau mengeroyok, apalagi melihat betapa Bilian sama sekali tidak membutuhkan bantuan. Sepasang mata Tanggan melotot karena marah dan juga merasa takut, mulutnya kering berbusa dan pipi kanannya bengkak membiru karena tadi terkena tamparan tangan kiri Bilian. Juga kini gerakan kakinya kurang tangkas karena paha kirinya juga pernah tercium ujung sepatu Bilian sehingga kain celana di paha berikut kulit serta dagingnya terobek dan berdarah. Hiaat! Bilian menyerang kembali, serangan pancingan dengan sebuah jurus dari Kim Kesin Kun yang sudah dikenal baik oleh Tanggan. Melihat ini tahulah Tanggan bagaimana dia harus menghadapi serangan yang dilakukan dengan tendangan terbang itu. Tubuh Bilian meluncur dari atas bagaikan seekor ayam yang menerjang lawan. Serangan ini hampir tidak mungkin untuk ditangkis. Menangkisnya berarti membahayakan diri sendiri, maka Tanggan mengambil jalan yang paling aman. Dia tidak menyambut serangan, melainkan melempar tubuh ke belakang untuk mengelak, lalu berguling dan meloncat. Dia tidak tahu bahwa gerakannya ini sudah diperhitungkan oleh Bilian dan gadis ini pun bergulingan di atas tanah mengejar. Begitu Tanggan meloncat bangun, tiba-tiba gadis itu pun meloncat dan menyerang dari bawah sambil mengeluarkan suara melengking. Tanggan terkejut, tidak mengenal serangan ini dan karenanya dia menjadi bingung. Apalagi ketika darah itu mengeluarkan suara gerengan melengking, tiba-tiba jantungnya terasa bagaikan diremas, kedua kakinya menggigil dan ketika kedua tangan gadis itu dari bawah memukul dengan jari tangan terbuka, mengenai perut dan dadanya, dia pun terjengkang dan roboh terlentang dalam keadaan tewas seketika. Memang Bilian tidak lagi menggunakan ilmu dari orang tuanya, melainkan menggunakan ilmu pukulan yang dibarengi dengan hokang atau teriakan yang menggetarkan jantung lawan, yang pernah dipelajarinya dari seorang di antara dua gurunya yang menjadi datuk-datuk sesat, yaitu Tung Hek Kui, Iblis Hitam Timur. Dia pun meloncat berdiri dan seperti patung memandang kepada tubuh Tanggan yang sudah tak bernyawa lagi. Dia membayangkan betapa tadi Tanggan telah menggelutinya, bahkan menelanjanginya, maka dia pun meludah ke arah mayat itu. Suma, Pek Han Siong memanggil, Bilian memutar tubuhnya. Begitu melihat Han Siong, bayangannya lalu berlanjut. Betapa Han Siong melihat keadaannya yang telanjang bulat, betapa pendekar itu membebaskan totokannya, kemudian memenuhi permintaannya untuk tidak ikut menyerang Tanggan. Su Heng, Bilian pun menggigil teringat akan bahaya yang tadi mengancam dirinya. Kenapa, Suma? Han Siong melompat dan berdiri mendekatnya. Engkau kenapa? Bilian menggeleng kepalanya. Tidak apa-apa, Su Heng, hanya aku teringat tadi, kalau engkau tidak cepat datang menolongku. Ah, si keparat itu. Sudahlah, Suma, jangan dipikirkan lagi, mari kita melihat keadaan Nona Chia Kui Hong. Lihat, dia masih berkelahi melawan Tang Chun Sek. Bahkan kini mereka berkelahi di luar rumah.
Keduanya lantas berloncatan menuju ke pekarangan pondok itu di mana Kui Hong masih bertanding melawan Tang Chun Sek. Memang Tang Chun Sek jauh lebih lihai dibandingkan Tang Gan, maka dibandingkan Siang Koan Bilian, Chia Kui Hong menghadapi lawan yang lebih tangguh dan tidak begitu mudah ditundukkan. Tang Chun Sek maklum bahwa nyawanya berada dalam ancaman maut. Ketika Pek Han Siong membebaskan totokan Kui Hong sehingga membuat gadis itu dapat bergerak lagi, kemudian Han Siong menyerahkan Gin Hua Kiam kepada gadis itu, tentu saja dia merasa khawatir bukan main. Dia tahu betapa lihainya Pek Han Siong, juga Chia Kui Hong. Menghadapi Pek Han Siong seorang diri saja dia pasti kalah, dan juga dia pernah kalah saat bertanding melawan Kui Hong dalam memperebutkan kedudukan ketua Chin Ling Pai. Kalau sekarang dua orang itu mengeroyoknya tentu dia akan roboh dalam waktu singkat. Akan tetapi kemudian Han Siong meninggalkan mereka dan hal ini membuat dia melihat harapan untuk dapat meloloskan diri. Dia lalu meloncat keluar dari dalam kamar. "Jahanam busuk, engkau hendak lari kemana?" Kui Hong mengejar. Ketika tiba di luar pondok, Chun Sek baru teringat akan keterangan Ang Hong Chu bahwa bukit itu tidak mempunyai jalan keluar kecuali melalui terowongan bawah tanah tadi. Dia menjadi bingung, namun pada saat itu pula Kui Hong sudah menyusulnya dan langsung menyerangnya. Sinar perak bergulung-gulung menyambar ke arahnya. Chun Sek terpaksa mencurahkan seluruh perhatiannya untuk melawan Kui Hong. Seperti juga pertandingan antara Siang Koan Bilian melawan Tang Gan tadi, sekarang pertandingan antara Chun Sek dan Kui Hong juga merupakan pertandingan antar saudara seperguruan. Seperti yang kita ketahui, Chun Sek sudah mewarisi ilmu-ilmu simpanan dari Chin Ling Pai, sedangkan Kui Hong adalah putri ketua Chin Ling Pai, bahkan kini dia adalah ketuanya. Akan tetapi Kui Hong memiliki satu kelebihan dari Chun Sek. Selain ilmu-ilmu silat Chin Ling Pai yang sudah dikuasainya lebih matang daripada Chun Sek, juga dia sudah digembleng oleh kakek dan neneknya di Pulau Teratai Merah. Inilah kelebihan itu, yang membuat Kui Hong lebih unggul dibandingkan Chun Sek. Dan Kui Hong benar-benar memanfaatkan kelebihannya ini. Walaupun Chun Sek mampu membela diri dengan baik dan rapat, akan tetapi lambat laun dia terdesak hebat oleh Kui Hong. Sekarang Gin Hua Kiam telah berada di tangannya, maka dia pun memainkan ilmu pedang tunggal Gin Hua Kiam Sut yang dipelajari dari kakeknya, sambil kadang-kadang mencari lowongan untuk memasukkan pukulan ampuh Pek In Chiang, tangan awan putih, dengan tangan kirinya. Ketika Pek Han Siong dan Siang Koan Bilian tiba di sana, Kui Hong sedang mendesak Chun Sek dengan hebatnya. Melihat ini Bilian dan Han Siong tidak mau membantu tetapi hanya menonton. Diam-diam mereka kagum karena gerakan Kui Hong amat dahsyatnya. Jelas bahwa gadis ini sudah memperoleh kemajuan pesat sekali dan semakin hebat saja kepandaiannya sehingga pantaslah kalau dia menjadi ketua Chin Ling Pai. Kui Hong tahu akan kemunculan Han Siong dan Bilian, maka dia pun dapat menduga bahwa Bilian sudah berhasil membereskan Tang Gan. Ia merasa penasaran karena dia sendiri belum dapat merobohkan Tang Chun Sek. Maka dia segera mengeluarkan seruan melengking nyaring dan memutar pedang Gin Hua Kiam dengan cepat serta mengandung tenaga yang amat kuat untuk menempel dua batang pedang lawan. Chun Sek terkejut sekali karena kedua pedangnya ikut terputar dan untuk menyelamatkan dirinya, dia cepat menarik sepasang pedang itu sambil meloncat mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kui Hong. Dia menancapkan pedangnya di atas tanah, lalu melompat ke depan dengan tubuh hampir bertiarap setengah berjongkok sambil kedua tangannya didorongkan ke depan dengan suara melengking. Hiaat, tenaga dahsyat menyambar keluar. Itulah sebuah di antara jurus ilmu silat Hok Leong Sin Chiang, tangan sakti penakluk naga, yang hanya 8 jurus namun yang sangat hebat dan dahsyat. Ilmu ini dipelajarinya dari kakeknya, dan merupakan ilmu ciptaan Bu Beng Hucho yang menjadi guru kakeknya, pendekar sadis. Des! Walaupun dia berusaha untuk membabat dengan pedangnya, namun sepasang lengan darah itu menerobos sehingga hawa pukulannya membuat sepasang pedangnya terpental. Lalu bagian bawah dada Chun Sek kena dihantam oleh pukulan sakti itu. Dia mengeluarkan suara parau lantas terjengkang. Sepasang pedang Hokmo Siang Kiam terlempar ke atas dan dia pun tewas seketika. Kui Hong meloncat ke atas dan dengan dua tangannya dia menyambut sepasang pedang miliknya itu, kemudian mencabut pula Gin Hua Kiam dari atas tanah. Dengan tenang dia lalu menghampiri Han Siong dan Bilian. Jahanam itu sudah kau bereskan? Tanyanya kepada Bilian dan gadis ini mengangguk. Kui Hong lalu memandang kepada Pek Han Siong. Saudara Pek Han Siong, aku berterima kasih sekali atas pertolonganmu tadi, dan ini aku kembalikan Gin Hua Kiam yang kau pinjamkan kepadaku tadi. Han Siong memberi hormat dan menolak dengan halus. Ah,
Nona Chia Kui Hong, kenapa berterima kasih? Di antara kita tidak ada pelepasan budi, yang ada hanyalah saling bantu. Tidak usah sungkan. Dan tentang Ginhua Kiam ini, pusaka ini adalah milik Pulau Teratai Merah, maka sudah sepatutnya berada di tanganmu. Aku hanya meminjam dari saudara Tang Hai. Ah, di mana Hai Hai? Kenapa dia tidak nampak? Kau maksudkan, dia datang bersamamu? Tanya Kui Hong tertarik. Memang kami datang berdua, mengejar Ang Hongchu. Ia mengambil jalan belakang, aku dari depan dan, dengar. Itu suara cambuk, seperti cambuk yang biasa digunakan Mayang. Mari. Han Xiong lalu berlari ke arah belakang pondok dan dari jauh saja sudah nampak adanya pertempuran di puncak belakang pondok itu. Mereka bertiga berlari menghampiri. Ternyata Mayang sedang berkelahi dengan seorang pria setengah tua yang wajahnya mirip Han Lo Jin akan tetapi tanpa jenggot dan kumis. Agaknya inilah wajah yang asli dari Ang Hongchu, kata Han Xiong. Mereka melihat betapa Mayang terus mendesak dan menghujankan serangan cambuknya kepada Ang Hongchu yang tidak dapat membalas lagi karena gadis itu dilindungi oleh Hai Hai. Pakaiannya sudah tercabik-cabik dan mukanya sudah penuh guratan merah akibat terkena ujung cambuk. Namun Ang Hongchu masih melawan sekuat tenaga. Jahanam, kiranya kau masih di sini? Tiba-tiba Kui Hong membentak, kemudian sekali loncat tubuhnya sudah berada di depan Sim Ki Leong. Sim Ki Leong nampak tenang saja bahkan menundukkan mukanya. Sama sekali tidak ada gerakan atau sikap melawan. Melihat ini, Kui Hong menahan tangannya yang sudah gatal untuk menyerang pemuda yang dibencinya ini. Pemuda yang minggat melarikan diri dari Pulau Teratai Merah, melarikan Ginhua Kiam, bahkan bersekutu dengan orang jahat dan ikut pula menangkapnya. Sim Ki Leong, hayo cepat gunakan senjatamu. Di sini kita selesaikan semua perhitungan di antara kita. Aku mewakili kakek dan nenekku di Pulau Teratai Merah untuk menghukum engkau, juga aku bertindak atas diri sendiri untuk membasmi kejahatanmu. Nona, aku Sim Ki Leong memang telah melakukan dosa besar terhadap Suhu dan Subo di Pulau Teratai Merah. Juga aku telah tersesat dan menyeleweng sehingga bergaul dengan orang jahat. Kalau engkau hendak mewakili Suhu dan Subo menghukumku, silakan, Nona. Aku siap menerima hukuman mati sekalipun. Aku tidak akan melawan dan aku menerima kesalahanku. Kui Hong tertegun. Tidak percaya. Dia tahu bahwa Sim Ki Leong lihai dan belum tentu dia akan dapat mengalahkan bekas murid kakek dan neneknya ini secara mudah. Bagaimana kini pemuda itu menyerah begitu saja? Rela dihukum mati sekalipun tanpa melawan? Sim Ki Leong, bentaknya dengan gemas, cabut senjatamu. Aku tidak sudi menyerang orang yang tidak melawan. Jangan menjadi pengecut engkau. Mendadak Ki Leong menjatuhkan diri berlutut, tidak menghadap Kui Hong melainkan ke arah selatan. Lalu terdengar suaranya penuh kedukaan dan penyesalan. Suhu dan Subo telah mendidik Teochew, telah mencurahkan kasih sayang dan melimpahkan ilmu-ilmu, akan tetapi Teochew telah membalasnya dengan pengkhianatan. Teochew merasa bersalah dan jika Suhu dan Subo mengutus Nona Chia Kui Hong untuk menghukum Teochew, maka Teochew akan menerimanya dengan rela. Mohon Suhu dan Subo memberi ampun agar arwah Teochew tidak terlalu tersiksa. Mendengar ini, Kui Hong mengerutkan alisnya. Dia masih menganggap bahwa Ki Leong berpura-pura atau bersandiwara agar dia merasa iba. Maka dia berkata lantang, bagus. Kalau begitu biarlah aku mewakili kakek dan nenek memberi hukuman mati. Hitung-hitung aku melenyapkan seorang manusia iblis yang mengacaukan dunia. Ia melangkah maju dan Ki Leong menundukkan kepala, seolah menjulurkan lehernya dan siap untuk menerima pancungan pedang Kui Hong. Enci Kui Hong, jangan! Tiba-tiba Mayang meloncat meninggalkan Ang Hongchu. Teriakan ini mengejutkan Kui Hong sehingga dia menahan gerakan pedangnya. Mayang kini berdiri di depan Kui Hong, membelakangi Ki Leong yang masih berlutut. Enci Kui Hong, jangan bunuh dia! Kui Hong mengerutkan alisnya dan memandang dengan galak. Mayang, dia ini seorang yang jahat sekali. Minggirlah, dia harus dilenyapkan dari permukaan bumi. Tidak, Enci Kui Hong, biarpun dia pernah tersesat, namun dia sudah menyadarinya dan bertobat. Bahkan dia sudah menyelamatkan aku. Tidak, kalau engkau memaksa hendak membunuhnya, kau bunuh aku lebih dulu, Enci Kui Hong. Ucapan Mayang ini membuat Ki Leong terbelalak dan sinar kegembiraan memancar dari sepasang matanya. Adik Mayang, jangan engkau membelaku seperti itu. Aku tidak berharga, Mayang,
minggir kau. Kui Hong membentak, tidak, Enci. Suara Mayang tegas sekali sehingga Kui Hong tertegun. Ai, Mayang, ada apa dengan kau? Mengapa engkau mendadak melindungi Sim Kiliong? Tanyanya penasaran. Enci Kui Hong, karena dia mencintaku, dan aku juga cinta padanya. Aku pernah mencintai Koko, akan tetapi ternyata kami masih saudara saya sehingga terpaksa aku harus berpisah darinya. Sekarang jangan engkau memaksa aku berpisah pula dari orang yang kucinta. Semua orang terbelalak, kagum dengan keberanian serta ketulusan hati gadis peranakan Tibet itu, juga merasa terharu. Akan tetapi Kui Hong yang marah sekali kepada Kiliong, mengerutkan alisnya. Mayang, jangan memaksa aku untuk merobohkanmu terlebih dahulu supaya aku dapat membunuh keparat itu. Aku bersedia mati bersama dia, Enci Kui Hong. Pada saat yang menegangkan itu, Hai Hai sudah bertanding kembali melawan Ang Hongchu. Akan tetapi telinganya mendengar dan mengikuti perdebatan itu, dan hatinya menjadi gelisah bukan main. Dia tahu bahwa ada hubungan kasih antara Sim Kiliong dengan adiknya, dan kini malah adiknya membuat pengakuan yang begitu terbuka bahwa dia pun mencintai pemuda itu. Maka Hai Hai menjadi semakin khawatir saat mendengar suara Kui Hong yang agaknya berkeras hendak membunuh Kiliong. Karena perhatiannya terpecah, bahkan sebagian besar ditujukan ke arah adiknya dan Kui Hong. Maka perlawanannya terhadap desakan Ang Hongchu menjadi lemah sehingga dia pun terdesak. Saking khawatirnya, Hai Hai cepat meloncat ke belakang dan menoleh ke arah Kui Hong. Bersambung ke bab 60. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.